kita berani melawan ketidakadilan, kezoliman, sebuah kekuatan, bukan hanya orang, kekuatan yang secara ilegal dan secara amoral, yang memiliki kedaulatan penuh, yang menjadi keprihatinan saya selaku orang tua yang pernah mengabdi 30 tahun sebagai prajurit untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, yang selama 15 tahun berada di wilayah pemerintahan. Dengarkan di belakang, dengarkan, ya, sini kamu. Maka dari itu Demokrat akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapapun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif, ujar Edi Baskoro Yudhoyono. Sesungguhnya ini adalah segmen terakhir, closing statement bagi para narasumber. Tapi tadi tiba-tiba ada seseorang yang datang ke sini. Meskipun kami sebenarnya tidak undang, tapi yang bersangkutan adalah alumnus UGM yang kemudian memiliki ijazah yang dikatakan persis seperti ijazah Pak Jokowi, di mana stempelnya ada di belakang foto. Nah, saya panggilkan Bung Fritz Alorboy. Ada mikrofonnya, tolong dikasih. Oke. Silakan. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan bawa sini aja, Pak. Termasuk ijazahnya. Oke, Anda mau menunjukkan bahwa Anda alumnus UGM dan stempelnya ada di belakang foto. Baik, Ya, terima saya harus kasih, imbang Host. juga ya. Salam kenal Bang Rosmond, salam kagama, saya alumni UGM, Ya. Magister Sistem Teknik Transportasi, Oke. lulus 2018 di Ya. UGM, lulusan 1,5 tahun. Saya mau bilang begini, saya punya ijazah asli. Kalau mengkaji dengan menggunakan data yang dibilang Rismond, salah. Anak teknik menguji bukan model begitu. Ini saja kami menguji delap 10 metodologi penelitian, baru bisa, itu anak teknik. Teknik apa Anda? Saya teknik transportasi Fakultas Teknik Sipil. Fakultas S1 saya teknik penerbangan, S2 saya hukum, S1 hukum pengacara. Teknik transportasi. 4 gelar, Om Rismond. Enggak, yang tadi Anda mau tunjukkan bahwa... Saya mau tunjukkan. Oke. Teman-teman melihat, ini ijazah mirip dengan punya Jokowi. Oke. Ya. Apalagi mengkaji dengan menggunakan data Bentar, boleh saya bilang. sekunder. Apakah statistik metodologi begitu bicaranya? Enggak, sebelah Anda mengatakan bahwa capnya di Saya mau belakang bilang begini, foto. Bang. Tadi saya melihat memang seperti itu, tapi ternyata kalau kelihatan ada. Tapi saya mau bilang begini. Enggak, ini kita Enggak, fokus capnya di aja. belakang foto atau Jadi tidak? udah gugur dah. Capnya ada nih, Capnya Mas. di belakang foto atau Capnya di belakang? depan Coba. foto. Di belakang. Capnya di belakang foto. Belakang. Mana? Coba tolong di zoom. Bisa di zoom. Boleh di zoom ya? Bentar. Oh, lihat sini. Udah jelas banget ini capnya ada di depan foto. Jadi memang Tapi saya ini mau bilang begini. ijazah Tadi asli. enggak, kita biar clear dulu. Ini Ya. capnya di depan foto berarti. Ada sedikit di sini. Ya Ternyata udah. ada di depan foto. Udah gugur. Oke, baik, Dah, baik. udah Oke. gugur, tepuk tangan. Oke, Tepuk terakhir, tangan, terakhir, gugur. terakhir. Ini Saya ada mau bilang sama begini. saya ya. Udah, Rismond, udah, udah, sudah ijazah. Udah. Ijazah S3 tidak ada. Oke, baik, baik. Si Rismond, ijazah S3 mana? Ya, oke. Tunjukin Rismond. Mana buktinya? Oke. Ada yang sesuai ya. Baik, Ada sama baik. dia. Masih, Pak. Oke, Oke, tapi tepuk tangan. Oke. Jadi clear ya. Capnya ada di depan foto. Capnya ada di depan foto. Oke. Dan dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan rakyat. Oke, baik. Oke, sekarang kita mulai closing statement. Saya mulai dari Yang penting masuk TV. Yang penting masuk TV. karena tadi menyebut Bang Rismond, silakan Bang Rismond untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Yang penting tidak Sekaligus memfitnah. closing statement ya. Ya, Oke, oke. Prince, yang penting kamu nggak memfitnah ya, dan kamu tetap taat hukum. Oke. Oke, tetap tenang, tetap tenang. Oke, silakan Bang Rismond. Ya, bahwa yang kami teliti nanti Kita lihat, kita beri tepuk tangan diantar keluar tuh. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kalau kita memperhatikan ya dengan kasus ya ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman, ya ini semakin ribet, teman-teman. Kenapa? Karena ya ketika muncul mengenai partai biru, teman-teman, yang disampaikan oleh relawan dari Pak Jokowi, yaitu Sylvester, teman-teman, maka ini kasus bukan semakin baik atau semakin selesai, teman-teman. Maka ini tanda-tanda ya masalahnya menunjukkan semakin banyak atau semakin besar. Ya, tentu dalam hal ini, teman-teman, ya dalam kasus ijazah palsu ini banyak ya orang terlibat di dalamnya, yang dimana ya relawan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa ada partai biru yang ada di dalam dan di balik ini semua, atau ada ya agenda politik yang
besar yang ada di balik ini semua. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, maka partai yang dimaksud akan kepanasan dan tidak menerima apa yang telah disampaikannya itu. Ya, oleh karena itu, ya relawan dari Pak Jokowi itu adalah Sylvester. Ya, jadi ini semakin menjadi kasus besar. Maka ya Sylvester ini tidak bisa menjaga omongannya ketika dalam berbicara. Ya, jadi masalahnya semakin besar, bukan semakin baik. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman, ya ini semakin hari semakin tidak ada kejelasannya semuanya teman-teman. Dan karena mereka itu tidak fokus dengan satu masalah, tetapi mereka itu ya mereka memperbanyakkan masalah teman-teman, bahkan menambahkan masalah dalam segala sesuatu. Ya, seperti itu kalau kita melihat relawan dari Pak Jokowi ini atau pribadi Sylvester ini teman-teman. Makanya masalahnya ya bukan semakin selesai, tetapi makin menambah banyak teman-teman. Tentu dalam hal ini ya kita memperhatikan ya dan melihat bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia yang mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh Sylvester ini tentang partai biru yang dikatakan atau relawan partai yang dimaksud itu teman-teman. Ya, kita membaca teman-teman, kita melihat mantap tuh Sylvester diberi pengajaran agar jangan terjadi kesalahan pahaman. Ya, memang akhir-akhir ini Sylvester semakin melunjak kata-kata dan tingkah lakunya, ya masukkan ke penjara. Ya dikatakan di sini bahwa ya Sylvester itu layaknya tempatnya di penjara. Ya, karena itu dia itu menyampaikan belum tentu itu benar, bahkan menduga-duga teman-teman. Ya, dikatakan di sini, iya betul, laporkan aja Sylvester ya duduknya, karena dia bangun narasi ada agenda besar dan pergi besar yang didorong Roy Suryo ya untuk jatuhin Jokowi, padahal Sylvester sendiri dan Jokowi dan semuanya yang punya agenda besar, makanya sampai ijazahnya aja dipalsukan. Ya, itu teman-teman ya. Ya, kita memperhatikan di sini bahwa Jokowi jadi presiden, ya rakyat udah gak jadi presiden. Ya, musingin ya presiden rejim korupsi, termasuk presiden nomor dikatakan itu SBY bila difitnah tidak salah juga Bapak SBY marah dan sangat memalukan Jokowi. Ya, dikatakan di sini ijazahnya jangan mengalihkan isu adu domba hidup Demokrat maju terus, Mas Ahy bantu Pak Prabowo tunjukkan bahwa Anda cucu dan anaknya seorang jenderal yang bukan kaleng-kaleng, bibit bobot-bobotnya Mas Ahy top Markotop, dikatakan begitu. Jadi ya masyarakat mendukung ya dalam hal ini bahwa ya relawan dari Pak Jokowi ini atau Sylvester ini adalah banyak menduga-duga teman-teman ya, belum ada kejelasannya semuanya. Ya, tentu dalam hal ini kalau kita memperhatikan dengan sikap yang dilakukan oleh Sylvester ini, tentu teman-teman kita juga terbawa emosi ya dengan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikannya teman-teman. Ya, teman-teman dalam hal ini ya mari kita saling memberikan tanggapan dan komentar di bawah komentar yang mungkin teman-teman ada yang lebih tahu kasus seperti yang disampaikan oleh Sylvester ini. Ya, terima kasih, sampai ketemu di